Pernahkah Anda merasa sudah bekerja mati-matian setiap hari? Memeras keringat hingga kering, tapi rezeki rasanya tetap seret. Sudah bangun paling pagi, pulang paling malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi saldo tabungan jalan di tempat. Sementara, ada orang yang kelihatannya kerjanya biasa saja, santai, bahkan sering terlihat menikmati hidup. Tapi kok hidupnya lancar, kaya raya, dan batinnya tampak sangat tenang. Jika Anda merasakan itu, pertama kali aku ungkapkan hal ini untuk Anda. Karena hari ini, saya akan membuka rahasia ilmu rezeki yang jarang dibahas dalam buku manajemen manapun. Leluhur Jawa, sepuh Javanan. Budaya kita memiliki filosofi. Rezeki itu bukan hanya soal langkah kaki, tapi soal luasnya hati untuk menampung. Banyak orang hanya sibuk memperluas jangkauan kakinya bekerja keras, tapi lupa memperbaiki wadahnya hatinya. Ibarat Anda ingin menampung air hujan dengan gelas yang bocor. Sederas apapun hujannya, gelas Anda akan tetap kosong. Kebocoran itu bernama rasa iri, dengki, dan batin yang selalu merasa kurang. Kemerungsung. Rahasia besarnya ada pada praktik pager mangkok. Orang yang hidupnya lancar, biasanya bukan hanya mencari uang untuk diri sendiri, tapi ia memposisikan diri sebagai saluran bagi orang lain. Lebih baik berbagi nasi dalam mangkok sedekah, daripada membangun pagar tembok yang tinggi. Rezeki itu akan titis atau hinggap dengan tepat pada mereka yang batinnya tenang dan tangannya terbuka. Secara spiritual, 3 ritual harian ini yang menjadi magnet kekayaan bisa Anda terapkan. Tapi, menawi dipercoyo monggo, boten dipercoyo, enjeh monggo. Kulo mong sak dermo, nglampahi titahe Gusti. Yang pertama, bangun sebelum matahari munajat fajar. Rezeki disebar bersama embun pagi. Saat dunia masih tidur, itulah waktu terbaik untuk menyelaraskan energi Anda dengan Sang Pencipta lewat manunggaling kawula Gusti penyatuan niat hamba dengan kehendak Tuhan. Untuk yang kedua, ritual loman atau sedekah siri. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Rahasianya adalah melakukan sedekah subuh atau memberi makan makhluk lain sebelum Anda menyuap nasi untuk diri sendiri. Ini adalah cara memancing rezeki besar melalui jalan yang tidak masuk akal. Dan yang terpenting, tapa ngame hening malam, luangkan 10 menit sebelum tidur tanpa gadget. Syukuri nafasmu, damaikan batinmu. Orang yang batinnya sumeleh pasrah, yang dinamis, akan memiliki insting yang lebih tajam dalam menangkap peluang esok hari. Dan ingatlah sedulur, uang hanyalah angka, tapi rezeki adalah rasa cukup. Jangan jadi budak uang yang mengejar bayangannya sendiri sampai mati. Jadilah cahaya, maka bayangan itu yang akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Sebab setinggi apapun kamu melompat mengejar dunia, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang tidak tertulis untukmu. Tapi serendah apapun kamu merunduk dalam syukur, rezeki yang memang milikmu tidak akan pernah tertukar. Namun, rahasia ini tidak berhenti di situ saja. Jika tadi kita bicara soal wadah hati, dan sekarang soal garis lingkar yang mungkin akan ada di kehidupanmu. Banyak orang terjebak dalam laku ngoyo kerja keras, tanpa jeda sampai mereka lupa bahwa rezeki punya frekuensi. Dalam ilmu Jawa kuno, ada tingkatan yang disebut Wahyu Jatmika. Ini adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai titik hening dan bening. Pernahkah Anda melihat orang yang bicaranya pelan, langkahnya tenang, tapi setiap keputusannya selalu menghasilkan uang? Itu karena mereka sudah mengaktifkan pancer kakang kawah adi ari-ari, atau titik pusat dalam dirinya. Mereka tidak lagi mengejar rezeki keluar, tapi mereka memperkuat magnet di dalam. Ketahuilah sedulur, rezeki itu bersifat energi metafisika. Ia akan menjauh jika dikejar dengan rasa takut, dan ia akan mendekat jika dipanggil dengan rasa syukur yang mendalam. Rahasia yang jarang orang tahu adalah ilmu Nrimo ing Pandum yang disalahartikan. Nrimo itu bukan menyerah,
tapi menerima dengan kesadaran penuh bahwa setiap keringatmu sudah dicatat oleh semesta. Maka, setelah kamu melakukan ritual bangun fajar dan sedekah subuh, tambahkan satu laku ini. Laku menang. Di sela kesibukanmu, berhentilah selama 60 detik saja. Tarik napas, dan rasakan bahwa saat ini juga, kamu sudah cukup. Rasa cukup inilah yang akan meruntuhkan tembok penghalang rezekimu. Sebab, mustahil bagi Tuhan memberikan lebih kepada orang yang tidak bisa menghargai yang sedikit. Sedulur, simpanlah kalimat ini baik-baik dalam batinmu. Jangan habiskan umurmu hanya untuk mengejar angka, sampai kamu lupa membangun makna. Karena harta yang kamu kejar bisa hilang dalam sekejap. Tapi derajat kemuliaan yang kamu bangun dengan ketenangan batin, akan membuat rezeki mengejarmu hingga ke anak cucu. Dunia ini panggung sandiwara, maka jadilah aktor yang paling tenang. Karena penonton dan rezeki hanya akan terpukau pada mereka yang paling menjiwai perannya dengan keikhlasan. Tapi mungkin, di dalam hatimu masih ada tanya, sampai kapan aku harus menunggu pintu itu terbuka? Ketahuilah, dalam ilmu Jawa, ada yang disebut garis-garis, ada garis yang dibuat oleh tanganmu melalui kerja keras. Tapi ada pula garis yang dibuat oleh Tuhan melalui ketetapannya. Tugasmu bukanlah memaksa garis itu bertemu, tapi memastikan bahwa tanganmu selalu dalam keadaan bersih saat garis itu tiba. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka kehilangan diri di tengah jalan. Mereka terlalu sibuk membandingkan buku hidupnya dengan sampul buku hidup orang lain. Padahal, rezeki itu ibarat sidik jari, tidak akan pernah tertukar, dan setiap orang punya pola uniknya sendiri. Rahasia besar para pemenang kehidupan adalah mereka yang mempraktikkan tapa rame. Di tengah keramaian dunia dan hiruk-pikuk pekerjaan, batin mereka tetap puasa. Puasa dari mengeluh, puasa dari merasa paling benar, dan puasa dari rasa takut akan masa depan. Dan inilah ilmu sastra Jendra Hayuningrat dalam skala kecil, yaitu kemampuan untuk menata harmonisasi antara pikiran, ucapan, dan semesta. Jika pikiranmu berkata bisa, ucapanmu selalu syukur, dan tindakanmu selalu manfaat, maka semesta tidak punya pilihan lain selain membukakan jalan untukmu. Sedulur, saya harap jangan lagi bertanya, kapan rezeki itu datang? Bertanyalah pada dirimu sendiri, sudahkah aku menjadi tempat yang layak bagi kemuliaan yang besar? Saya sampaikan untuk sedulur semua, simpanlah pesanku ini sebagai jimat dalam setiap langkahmu. Kesuksesan yang dipaksakan hanya akan membawa kelelahan, tapi kesuksesan yang dipantaskan akan membawa ketentraman. Berhentilah mencari perhatian dunia, mulailah mencari perhatian Sang Pemilik dunia. Sebab pada akhirnya, yang membuatmu benar-benar kaya, bukanlah seberapa banyak emas yang kau simpan di peti, tapi seberapa banyak cahaya yang kau simpan di hati. Jalani lakumu, nikmati prosesmu, dan biarkan keajaiban datang menjemputmu tepat pada waktunya. Dan pada akhirnya, penantian dan kepasrahan sahabatku, sedulurku, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke puncak, tapi tentang siapa yang paling kuat bertahan dalam kebaikan saat jalannya mendaki. Mungkin selama ini, kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu. Kamu merasa keringatmu menguap begitu saja tanpa hasil. Tapi ketahuilah, dalam kearifan Jawa ada istilah Gusti Ora Sare. Tidak ada satupun tetes keringat yang tulus. Tidak ada satupun doa yang lirih yang luput dari catatan semesta. Rezeki yang sedang kamu tunggu itu sebenarnya sedang berjalan menuju ke arahmu. Ia tidak datang lebih cepat, karena batinmu belum cukup tenang untuk menjaganya. Ia tidak datang lebih lambat, karena Tuhan sedang menguji seberapa besar wadah syukur yang kamu siapkan. Rahasia terakhir yang ingin aku sampaikan padamu adalah, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini singkat. Jangan habiskan seluruh waktumu hanya untuk mengumpulkan apa yang akan kamu tinggalkan. Isilah waktumu dengan apa yang akan kamu bawa. Jadikan setiap pekerjaanmu sebagai ibadah dan dedikasi. Kerjalah dengan tanganmu,
Tapi jangan biarkan hatimu ikut terikat pada hasilnya. Itulah puncak ilmu kekayaan yang sejati. Saat kamu tidak lagi memiliki apa-apa, karena kamu sadar bahwa segalanya adalah titipan. Namun, di saat yang sama, kamu merasa memiliki segalanya karena Tuhan selalu bersamamu. Tutup matamu sejenak dan tanamkan kalimat ini di dalam jiwamu. Bukan harta yang menjamin kebahagiaan, tapi rasa syukur yang menjamin kecukupan. Bukan pangkat yang menjamin kehormatan, tapi kemanfaatan yang menjamin kemuliaan. Mulai hari ini, berhentilah mengejar dunia dengan rasa takut. Berjalanlah dengan gagah, karena kamu tahu bahwa Sang Maha Kaya sedang menuntun langkahmu. Jika duniamu belum berubah, ubahlah batinmu, maka semesta akan bertekuk lutut mengikuti perubahan batinmu. Selamat pulang ke dalam diri. Selamat menjemput rezeki yang sudah tertulis namamu di atasnya. Rezekimu tidak akan pernah tertukar, dan takdirmu akan segera menemukan jalannya. Matur nuwun. Aku pamit.